Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Rodi Lansah LC, Wakil Ketua Lembaga Bahthul Masail LBM, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU DKI Jakarta, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun. Rahayu rahayu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita muliakan Syekh Mahat Az-Zaitun, Profesor Dr. Kiai Haji Abdus Salam Panji Gumilang bersama Ummi dan keluarga, hafizahumullah. Kita sama-sama mendoakan beliau, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, diberikan ketabahan untuk menghadapi semua cobaan kehidupan, dan diberi kekuatan untuk selalu berjuang, memperjuangkan toleransi, memperjuangkan nilai kemanusiaan untuk kebaikan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Para alim ulama, para asatid dan juga asatidah, para wali santri, para santri putra dan putri yang hadir di sini semuanya, kita doakan semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya merasa terhormat diundang untuk menjadi bagian dari puncak perayaan bulan Suro atau bulan Muharram 1446 Hijriah. Tentu saja ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di mana saya dipanggil untuk melihat bagaimana pesantren yang saya dulu tahunya hanya di media saja, tetapi saat ini saya benar-benar diberikan nikmat oleh Allah untuk hadir secara langsung menikmati keindahan suasana di pesantren Az-Zaitun. Bapak dan Ibu sekalian, Suro itu diambil dari Asyura. Asyura artinya adalah tanggal 10 bulan Muharram. Nah, Asyura inilah yang kemudian diambil oleh Sultan Agung Mataram saat itu untuk menjadi salah satu nama bulan di Jawa, yaitu Suro. Kenapa dinamakan dengan Asyura? Saya ingin membacakan alasan kenapa bulan Suro itu dinamakan dengan Asyura. Saya langsung bacain aja kitabnya ya, supaya saya tidak dianggap sebagai penyimpang agama
atau mungkin saya juga dianggap sebagai penista agama. Makanya saya langsung bacakan dalilnya saja. Di dalam kitab Al-Jauharul Munazzam fi Fadaili Syahrillahil Muharram dijelaskan bahwa bulan Suro atau bulan Muharram disebut dengan Asyura itu karena pada bulan ini Allah memberikan kemuliaan dengan menghadirkan 10 nabi di mana mereka membawa karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Nabi Musa alaihissalam, di mana beliau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga berhasil membelah laut dan juga Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam, di mana beliau membangun perahu atau bahtera yang bisa menyelamatkan umatnya yang beriman kepada beliau. Yang ketiga adalah Nabi Yunus, di mana beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut paus. Yang keempat adalah bahwa pada bulan ini Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam setelah beliau diturunkan ke muka bumi. Kemudian yang kelima, Nabi Yusuf alaihissalam, di mana beliau diselamatkan dari sumur yang sangat gelap. Yang keenam, Nabi Daud alaihissalam, di mana beliau taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, di mana beliau dilahirkan pada bulan Muharram juga, pada bulan Suro, dan juga diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala juga pada bulan Suro. Kemudian yang kedelapan, Nabi Ibrahim alaihissalam itu lahir. Yang kesembilan, Nabi Yakub alaihissalam, ketika beliau rindu kepada Nabi Yusuf, dan ketika sudah ketemu dengan Nabi Yusuf, Allah membuat kedua mata beliau terbuka kembali. Kemudian yang ke-10, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni semua dosanya, ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Jadi semua dosa Nabi, baik yang lama maupun yang akan datang, itu semua diampuni oleh Allah, dan beliau kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Saya sangat senang bahwa puncak perayaan satu Suro dilaksanakan di masjid. Dulu di masa Nabi, masjid itu seperti gedung serbaguna ya. Orang sakit disembuhkan di masjid, orang bertikai didamaikan di masjid, orang nikah dinikahkan di masjid, orang belajar itu juga di masjid. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang itu banyak sekali masjid itu hanya difungsikan sebagai tempat sholat saja. Selain waktu itu dikunci pintunya. Oleh karena itu sekarang itu ada anekdot. Dulu ketika masjid baru akan dibangun, ngemis minta kepada musafir di jalan. Tapi begitu masjid sudah terbangun, para musafir nggak boleh masuk. Mestinya para musafir kan termasuk penanam saham di masjid. Tetapi sayangnya mereka itu tidak boleh masuk ke masjid karena masjid dikunci kecuali untuk waktu-waktu sholat saja. Oleh karena itu saat ini
masjid itu banyak sekali yang keluar dari fungsi yang sudah digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pusat pergerakan umat Islam. Oleh karena itu, saya sangat senang bahwa Az-Zaitun sebagai badan besar itu membuka masjidnya bagi siapapun tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama, semua bisa masuk ke sini. Menariknya adalah masjid ini bernama Rahmatan lil Alamin, rahmat bagi semesta alam. Di dalam agama Islam itu rahmat itu lebih luas daripada al-hub, daripada cinta. Jadi kasih itu lebih luas daripada cinta. Orang yang rahmat itu pasti hub, tetapi orang yang hub belum tentu rahmat. Oleh karena itu Allah menyandang namanya bukan sebagai Al-Muhib, Sang Maha Pecinta, tetapi sebagai Ar-Rahman, yang mengasihi semua makhluknya tanpa terkecuali, apapun agamanya, selama dia baik. Allah terbuka, Allah menerima hamba-hambanya yang mau menuju kepadanya. Jadi rahmatan lil alamin yang disandang oleh masjid ini sudah tercapai maknanya dengan kehadiran para tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh budaya, dan seluruh mereka di sini duduk dengan bahagia, duduk dengan senang, sehingga dengan demikian maka tercapailah cita-cita Rasulullah sebagai dasar membangun sebuah masjid, di mana masjid merupakan pusat pergerakan umat tanpa peduli agama apapun. Siapapun selama dia ingin memajukan umat itu oleh Nabi diterima untuk masuk ke dalam masjid. Oleh karena itu saya sangat senang. Saya juga berdoa semoga pesantren ini terus berjaya, terus diberikan kekuatan, terus sabar, dan terus menerus berjuang agar Indonesia ini cepat maju, cepat terhindar dari banyak kerusakan. Karena bagaimanapun Muharram itu artinya bulan suci. Muharram itu artinya bulan yang suci. Suci dari kerusakan, suci dari korupsi, suci dari pertikaian, suci dari pertengkaran. Artinya merayakan satu Muharram itu berarti merayakan persaudaraan, merayakan kerukunan, merayakan ukhuwah basyariyah dan juga ukhuwah watoniyah. Selamat untuk Az-Zaitun, selamat berjuang, tetap semangat menuju Indonesia maju. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.